Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Shigemo yang dibuat kaget bukan main karena kemunculan suatu makhluk. Sedangkan Megumi sendiri yang sebelumnya dia lawan malah pingsan dan menerima luka yang lumayan parah. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 117 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga keliling di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 117 ini, Megumi mengeluarkan Shikigami terkuatnya yang selama ini belum pernah dia tunjukkan. Namun hal yang tak terduga terjadi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 117 ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-35. Pada awal scene, kita diperlihatkan ketika Megumi yang telah menerima serangan dari Shigemo. Dengan kondisi yang sudah terluka parah, dia mencoba berjalan menjauhi villain tersebut. Megumi berkata jika teknik 10 bayangan dimulai saat seorang penyihir mendapatkan 2 anjing suci. Agar bisa menggunakan Shikigami lain, penyihir dan anjing suci harus bekerja sama untuk mengeksorsis mereka. Lalu penyihir mendapatkan lebih banyak Shikigami yang bisa mereka manfaatkan untuk eksorsis dan mengumpulkan hingga 10 Shikigami. Shigemo yang mendengar kata-kata tidak jelas itu bertanya, apakah penyihir tersebut sudah selesai? Menurutnya, gadis yang tadi dia lawan itu lumayan kuat juga, dan sepertinya mereka semua masih sangat muda. Yang dimaksud ini Nobara ya guys. Meskipun sudah dalam keadaan terdesak, gadis tersebut tetap tidak memberinya celah. Tapi kali ini dengan pendarahan yang Megumi dapatkan, membuat Shigemo tidak perlu untuk repot-repot membunuhnya. Benar saja, Megumi pun terjatuh, seperti tidak punya tenaga lagi. Namun pemuda itu kembali bercerita. Masalahnya adalah dia bisa mengeksorsis 1 Shikigami dengan banyak orang. Tapi melakukan itu akan menghilangkan efek teknis setelah eksorsis selesai. Bagi penyihir itu adalah eksorsis tak ada artinya. Namun bahkan eksorsis yang tidak ada arti tetap ada gunanya. Megumi teringat dengan perbincangannya saat bersama Gojo Sensei dulu. Waktu itu guru penyihir tersebut bercerita kenapa hubungan keluarga Gojo dan Zenin sangat buruk, bahkan yang terburuk. Menurutnya dulu ada satu periode Edo atau mungkin Keicho. Kepala keluarga mereka saling membunuh dalam suatu pertarungan sebelum aristokrasi. Megumi bertanya, siapa kepala keluarga saat itu terjadi? Gojo menjawab jika itu adalah pengguna teknik kutukan tak terbatas dengan Six Eyes seperti dirinya yang berada di pihak keluarga Gojo. Dan satu lagi pengguna teknik 10 bayangan seperti muridnya yang ada di pihak keluarga Zenin. Mendengar cerita itu membuat Megumi terkejut. Sambil melirik, Gojo berkomentar jika harusnya muridnya itu mengerti apa yang dia maksudkan. Selesai mengingat momen tersebut, Megumi menunduk dan berkata jika tidak berarti dia bisa menjadi lebih kuat seperti gurunya tersebut. Dia sendiri merasa yakin jika kepala keluarga yang dimaksud itu pasti memakai cara seperti ini juga. Shigemo yang mendengar cerita ngalor ngidur tersebut bertanya, apakah pemuda itu sudah selesai? Lalu tiba-tiba getaran gempa besar dari efek pertempuran Sukuna dengan Jogo terjadi tidak jauh dari lokasi mereka berdua. Shigemo yang merasakan hal tersebut menoleh. Dia penasaran siapa yang sedang memamerkan kekuatan barusan. Sedangkan Megumi sendiri meminta lawannya itu untuk mendengarkan ceritanya lagi. Dia tidak bisa memakai Shikigami lagi kecuali sudah dieksorsis. Tapi dia bisa memanggil mereka kapanpun dalam upaya mengeksorsis mereka. Sambil menoleh ke belakang, pengguna kutukan itu merasa jika energi kutuk yang pemuda tersebut keluarkan mulai meluap. Lalu sambil mengambil kuda-kuda, Megumi kembali bercerita jika tak ada seorang pun dari pengguna teknik 10 bayangan yang berhasil mengeksorsis Shikigami satu ini. Masalahnya adalah kau bisa mengeksorsis 1 Shikigami dengan banyak orang. Memahami apa yang pemuda itu katakan, sontak saja Shigemo langsung berteriak dan memintanya untuk berhenti. Namun itu semua sudah terlambat. Dengan harta ini, Megumi memanggil 8-handed sword divergent sila divine general Mahoraga. Dan muncullah Shikigami berukuran raksasa.
Shigemo merasa sial. Shikigami yang begitu kuat sampai tak bisa dikendalikan telah muncul. Pemuda itu telah memulai ritual eksorsisnya dan memaksa Shigemo untuk ikut andil. Sekarang dia harus ikut bertarung bersama penyihir itu untuk bisa mengalahkan Shikigami tersebut. Megumi sendiri yang sudah kehabisan tenaga itu meminta maaf kepada Itadori. Lalu sambil memanggil lawannya dengan sebutan sampah, Megumi tersenyum sambil berkata jika dia akan menjadi yang pertama pergi. Secara mengejutkan, Shikigami tersebut langsung memukul Megumi hingga membuatnya membentur dinding dengan sangat keras dan seketika membuatnya tidak sadarkan diri. Shigemo yang melihat kejadian itu tidak habis pikir. Dia langsung panik melihat Shikigami tersebut yang ganti menghampirinya. Tidak jauh dari sana, Sukuna yang telah bertemu dengan Urame itu menyadari kemunculan bencana tersebut. Raja kutukan tersebut berkata jika ada hal yang mendesak yang harus dia urus. Sukuna pun berpesan jika tidak lama lagi sampai dia benar-benar bebas, Urame tidak boleh lalai dengan persiapan yang mereka rencanakan. Mendengar perintah tersebut, Urame pun menunduk dan menerimanya. Di sisi lain, ketika Mahoraga melancarkan pukulannya untuk menghabisi Shigemo, secara tak terduga dia malah diselamatkan oleh Sukuna. Raja kutukan itu sendiri cukup terkejut dengan kondisi dari Megumi yang sudah terluka separah itu. Tapi dia sendiri sudah menduga kalau ini akan terjadi. Menurutnya, sampah yang dia selamatkan ini pasti terseret ke dalam ritual eksorsis. Kalau Shigemo terbunuh, itu merupakan akhir dari ritual, dan Fushiguro Megumi sendiri juga akan mati. Kemudian dia segera mengobati pemuda itu sambil memintanya untuk jangan mati dulu, karena ada sesuatu yang harus Megumi lakukan untuknya. Shigemo yang melihat Raja Kutukan itu mencoba untuk mengatakan sesuatu, tapi Sukuna memintanya untuk diam. Dia menyuruh pengguna kutukan tersebut untuk tetap berada di sini. Dalam hatinya sendiri, Sukuna merasa agar bisa menjaga Fushiguro tetap hidup, maka dia harus mengalahkan Shikigami ini, meskipun dia sendiri hanyalah orang luar. Lalu kemudian ritual eksorsisnya akan hilang. Setelah itu, Raja Kutukan tersebut mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang. Apakah Sukuna akan dapat mengalahkan Shikigami Mahoraga sendirian? Mengingat kekuatannya makhluk itu miliki begitu besar. Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 117 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 117 yang intinya memperlihatkan Sukuna yang terjun menyelamatkan Megumi dan kali ini akan ganti menghadapi Mahoraga sendirian. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang mau nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.